Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangningg yang Abian Base. Bapak Ibu saudara yang terkasih, begitu luar biasa penyertaan Tuhan yang boleh kita rasakan di pagi hari yang indah ini. Kita dapat terbangun dengan rasa penuh sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan kita boleh diizinkan kembali untuk melakukan segala pekerjaan dan pelayanan kita. Dan sebelum itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita bersatu teduh bersama untuk mendengarkan akan firman Tuhan yang menjadi nafas kehidupan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama satukan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, berlimpah syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas penyertaan Tuhan yang tak berkesudahan, yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami boleh terbangun di pagi hari yang indah ini dengan rasa penuh sukacita dan rasa syukur kami kepadamu, sehingga kami dapat boleh melakukan segala aktivitas pekerjaan kami. Sebelum itu ya Bapa, sebelum kami melakukan segala pekerjaan aktivitas kami rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat menjadi bekal kami di dalam kehidupan kami untuk melakukan segala pekerjaan aktivitas kami. Kami haus akan firman-Mu ya Bapa, berkati kami karena kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025, diambil dari Puji dan Janji, yang diambil dari bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal yang ke-38, ayatnya yang ke-16, yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Kemudian dilanjut di bacaan yang kedua, yang diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang ke-8, yang demikian firman Tuhan. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentris. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Berbagilah setiap orang yang membaca dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tema renungan kita pada hari ini, saya mengangkat tema Tuhan yang mendengar, menyembuhkan, dan menyertai. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mungkin kita semua sepakat bahwa kesehatan yang kita alami saat ini adalah suatu hal yang paling berharga di dalam hidup ini. Mungkin kita semua boleh memiliki jabatan, boleh memiliki kuasa, tetapi ketika kita sakit, semua itu seakan tidak ada artinya. Hanya satu hal yang diharapkan, yaitu kesembuhan itu sendiri. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hidup manusia itu sama seperti sebuah pohon yang besar, sebuah pohon yang lebat, yang berbuah banyak. Tetapi tanpa adanya air, Bapak Ibu saudara, pohon itu akan rusak, pohon itu akan hancur. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tanpa Tuhan yang memberi kita hidup, tanpa Tuhan yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, semuanya tidak ada artinya. Dan inilah yang dialami oleh Raja Hizkia dalam bacaan kita pada pagi hari ini, dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat yang ke-16. Ia berada di ambang-ambang kematian Bapak Ibu. Lalu ia berdoa dengan kerendahan hati. Katanya, ya Tuhan, buatlah aku sembuh. Buatlah aku sehat. Dari ungkapan doa yang disampaikan Hizkia ini menunjukkan bahwa adanya sebuah kerendahan hati dari seorang raja itu. Dan ia menyadari bahwa hidupnya bukanlah miliknya sepenuhnya, melainkan anugerah yang datangnya daripada Allah. Hizkia percaya bahwa Allah mendengarkan seruan hatinya. Dan benar,
Tuhan berkenan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Hal ini menegaskan bahwa satu kebenaran yang besar, bahwa Tuhan mendengar doa umatnya dan bekerja di dalam setiap kehidupannya yang mencari Dia dengan segenap hati. Kisah serupa juga kita temukan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-8. Di kota Melta, ayah dari Publius yang sedang mengalami sakit demam dan disentris. Paulus datang kepadanya, ia berdoa, kemudian ia menumpangkan tangannya dan ia disembuhkan. Di sini kita melihat bahwa kuasa Allah itu bekerja melalui doa dan iman itu sendiri. Paulus tidak mengandalkan dirinya sendiri. Paulus tidak mengandalkan kekuatannya ia sendiri, melainkan menyerahkan kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak hanya mendengar doa kita untuk diri kita sendiri, tetapi juga ketika kita berdoa bagi orang lain. Sehingga seringkali kita mendengar bahwa doa orang percaya dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sebab Allah bekerja melalui umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu juga introitus kita pada minggu ini yang menegaskan bahwa berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kebahagiaan terbesar bukan hanya karena kita sehat. Kebahagiaan terbesar bukan karena kita berhasil atau panjang umur, melainkan karena Allah yang berkenan hadir dalam hidup kita. Allah yang kita sembah, Allah yang kita takuti adalah Allah yang penyayang, yang penuh dengan kasih setia dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia mendengar doa dari Hizkia, ia bekerja melalui Paulus, dan ia pun masih bekerja di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal ini mengingatkan kita bahwa Allah itu tidak jauh dari kita. Ia bukan Allah yang diam, melainkan Allah yang mendengar seruan kita. Dan Allah yang selalu menyertai kita. Sehingga di dalam ayat Alkitab berulang kali menegaskan bahwa apabila engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Asal engkau mencari aku dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Inilah penghiburan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan berkenan hadir, Tuhan berkenan ditemukan, dan Ia tidak meninggalkan umatnya, sebab Allah yang penuh kasih adalah Allah kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, dari renungan kita pada hari ini, kita diajak untuk belajar dari Hizkia yang selalu berseru meminta kesembuhan daripada Tuhan. Dan dari Paulus yang selalu dengan iman yang mendoakan orang lain. Dan Allah yang sama, yang hadir di dalam kehidupan kita. Apapun sakit kita, apapun beban kita, apapun pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita bisa berseru kepada Tuhan. Karena Ia mendengar doa kita. Ia bekerja dengan caranya. Dan Ia akan menyertai kita dengan kasih-Nya. Dan inilah kebahagiaan yang sejati. Kita adalah umat-Nya. Kita adalah umat yang dimiliki Allah. Yang senantiasa ditopang oleh kuasa penyembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah ini semua menjadi bekal kita di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat ini, serahkanlah semua kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur kami ya Bapa, atas firman-Mu yang boleh kami dengar, firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Ajarkan kami dan mampukan kami untuk selalu dapat menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sehingga Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk menjalankannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami nanti. Segala pekerjaan, pelayanan kami. Kiranya Engkau yang selalu hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati dan menuntun kami di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apapun yang boleh kami buat, apapun yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, itu semua adalah tuntunan daripada Engkau ya Bapa. Berkati aktivitas kami selanjutnya,
dan kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan. Engkau yang bekerja atas kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan